siang, Ibu Tres. Selamat siang, Ibu Vin. Mana kabarnya hari ini? Luar biasa baik. Ya, saya senang mendengarnya Ibu Tres. Kalau kabar Ibu Tres sangat baik. Ibu Tres, hari ini kita akan membahas tentang tantangan yang Ibu hadapi di kelas ya. Teristimewa, biasanya ada anak-anak yang tidak fokus dalam proses pembelajaran. Apakah Ibu siap? Siap, Ibu Vin. Baik. Jadi Ibu Tres, sebenarnya tujuan utama kita dalam sesi coaching kali ini itu menurut Ibu tuh ada pasti masalah yang Ibu hadapi. Apakah Ibu bisa mengemukakan yang menurut Ibu apa yang harus dilakukan dalam proses coaching di hari ini? Iya, Ibu Vin. Sebenarnya saya ingin menemukan cara yang efektif untuk membuat peserta didik lebih fokus selama proses pembelajaran. Baik, tujuan Ibu sangat sangat bagus. Menurut Ibu sebenarnya apa indikator keberhasilan yang Ibu harapkan? Untuk indikator keberhasilan yang saya harapkan, yaitu murid atau peserta didik lebih aktif berpartisipasi dan menunjukkan peningkatan dalam hasil belajar mereka. Ya, baik, kemudian Ibu sebenarnya ada kendala apa yang Ibu hadapi saat ini dalam menjaga supaya peserta didik itu selalu fokus pada saat proses belajar mengajar berlangsung di kelas? Ada beberapa peserta didik yang seringkali terganggu dengan hal-hal di luar pembelajaran, seperti sering bermain gadget atau berbicara dengan peserta didik lainnya, seperti pada proses pembelajaran yang di beberapa hari yang lalu saya temukan. Ya, kalau begitu Ibu, apakah Ibu sudah pernah mencoba beberapa metode untuk mengatasi hal ini? Jika ya, apa yang pernah Ibu sudah lakukan? Saya memang selalu mencoba untuk mengatur tempat duduk mereka dan seringkali memberikan peringatan kepada mereka. Tetapi hasilnya belum terlalu maksimal, Ibu. Ya, kalau begitu mari kita sama-sama buat suatu rencana. Untuk itu sebenarnya langkah pertama apa yang Ibu bisa ambil untuk mengatasi masalah ini? Baik Ibu, saya akan mencoba untuk menerapkan aturan penggunaan gadget yang lebih ketat dan memberikan aktivitas yang lebih interaktif bagi peserta didik di saat proses pembelajaran itu berlangsung. Ya, berarti itu bagus ya Ibu. Jadi menurut Ibu kapan menerapkan langkah ini di dalam kelas pada saat proses belajar mengajar dilaksanakan Ibu? Saya berencana untuk mulai minggu depan saat pelajaran pertama mulai berlangsung. Ya, kalau begitu Ibu sebenarnya siapa saja yang bisa membantu Ibu dalam menerapkan rencana ini? Kalau untuk saya pribadi akan meminta bantuan dari rekan guru dan juga melibatkan orang tua dari peserta didik. Ya, jadi bagaimana Ibu akan memastikan bahwa rencana ini bisa berjalan dengan baik?
pastinya saya akan melakukan evaluasi mingguan dan meminta feedback atau umpan balik dari peserta didik serta rekan sejawat. Ya, luar biasa ya Ibu ya. Saya yakin dengan komitmen Ibu, pasti peserta didik akan lebih fokus dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas. Dan hasil mereka juga pasti akan meningkat. Ya, jadi dengan demikian maka saya percaya bahwa dengan komitmen Ibu untuk melakukan langkah-langkah yang tadi sudah disampaikan, pasti hasilnya juga baik. Ya Ibu Tres. Ya, Iya. terima kasih Ibu Tres atas waktu dan kesempatan di hari ini. Kita bisa melakukan coaching terkait dengan peserta didik yang kurang fokus dalam proses belajar mengajar yang sedang berlangsung di kelas. Baik, Ibu Vin, terima kasih juga sudah menjadi coach bagi saya, dan secara pribadi saya akan segera menerapkan rencana ini ke depan. Oke, untuk sesi kedua, saya akan berperan sebagai coach dan teman saya, Ibu Vin Malioi, akan berperan sebagai coachee. Topik yang kami ambil di saat ini adalah kurang fokusnya peserta didik pada saat proses pembelajaran berlangsung. Selamat sore, Ibu Vin. Selamat sore juga Ibu Tres. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Ya, puji Tuhan, baik Ibu Tres. Oke, luar biasa ya. Saya senang mendengarnya Ibu Vin. Hari ini kita akan membahas tantangan yang Ibu hadapi dalam mengatasi peserta didik yang tidak fokus di kelas. Apakah Ibu Vin siap? Siap Ibu Tres, dengan senang hati. Oke. Apa tujuan utama Ibu dalam sesi coaching kali ini? Begini Ibu Tres, kita sebagai guru pasti Ibu Tres pasti tahu ya bahwa biasanya kalau kita di kelas pada saat proses belajar mengajar sedang berlangsung, itu ada memang peserta didik yang kurang fokus dalam proses pembelajaran Ibu. Baik, Ibu Vin, tujuan yang sangat bagus. Tentunya setiap proses itu pasti kita memiliki indikator. Dan apa indikator keberhasilan yang Ibu Vin harapkan? Ya, untuk saya Ibu Tres, saya harap supaya peserta didik itu dia lebih aktif ya, berpartisipasi dan menunjukkan peningkatan dalam hasil belajar mereka Ibu. Oke. Pasti ketika proses pembelajaran itu berlangsung, Ibu Vin sebagai seorang pendidik menemukan kendala-kendala. Apa saja yang menjadi kendala yang Ibu hadapi saat peserta didik itu tidak menjaga fokus atau mereka tidak fokus pada saat proses pembelajaran itu berlangsung? Ya Ibu, jadi begini Ibu, memang di kelas itu ada beberapa peserta didik yang seringkali terganggu dengan hal-hal di luar pelajaran. Misalnya mereka bermain HP, kemudian mereka
berbicara dengan teman. Begitu Ibu Tres. Apakah Ibu Vin sudah mencoba beberapa metode untuk mengatasi hal ini? Dan jika ya, apa saja yang sudah Ibu lakukan? Ya. Jadi begini Ibu Tres, saya sudah pernah mencoba mengatur tempat duduk peserta didik dan memberikan mereka peringatan. Tapi ya menurut saya hasilnya belum maksimal Ibu. Oke, baik Ibu Vin. Kalau begitu, mari kita buat rencana aksi. Apa saja yang menjadi langkah-langkah yang akan Ibu Vin ambil untuk mengatasi masalah ini? Ya, jadi Ibu Tres, menurut saya akan mencoba menerapkan aturan penggunaan HP yang lebih ketat dan mungkin saya memberikan aktivitas yang lebih interaktif sehingga dalam proses belajar mengajar sedang berlangsung itu anak-anak lebih fokus. Bagus sekali Ibu Vin. Kapan ya Ibu Vin akan mulai untuk menerapkan langkah ini? Ya mungkin bagi saya Ibu minggu depan karena memang saya ada jadwal mengajar jam pertama Ibu Tres. Oke. Kalau begitu, siapa saja yang Ibu Vin libatkan yang memang bisa membantu Ibu dalam menerapkan rencana yang sudah Ibu rencanakan ini? Ya mungkin saya akan meminta bantuan dari rekan guru dan juga saya mungkin melibatkan orang tua dari peserta didik Ibu. Oke. Bagaimana Ibu akan memastikan bahwa rencana Ibu ini akan berjalan dengan baik? Ya, saya akan melakukan evaluasi Ibu. Jadi evaluasi ini saya lakukan evaluasi mingguan dan meminta feedback dari peserta didik serta rekan guru Ibu Tres. Luar biasa sekali ya Ibu Vin. Saya yakin dengan komitmen Ibu, peserta didik pasti akan lebih fokus dan hasil belajar mereka pasti akan meningkat. Dan terima kasih juga atas waktu yang telah Ibu Vin sediakan. Semoga apa yang telah direncanakan dapat Ibu Vin terapkan dalam proses pembelajaran ke depan. Terima kasih Ibu Tres. Saya akan segera menerapkan rencana ini, Ibu Tres. Baik. Demikian Pak Fasilitator, Ibu PP, dan Bapak Ibu guru hebat semua. Presentasi dari kelompok 2 dengan topik fokus pembelajaran peserta didik di kelas. Sekian dan terima kasih. Bagaimana mengatasi murid yang tidak fokus pada saat proses belajar mengajar sedang berlangsung di kelas. Untuk itu Pak Imin sebagai coach dan saya sebagai coach. Kesempatan diberikan kepada Pak Imin. Silakan. Ya, terima kasih Ibu Oktavina. Kita akan mulai tentang coaching dengan mode Tirta. Selamat pagi Ibu Oktavina. Selamat pagi Pak Imin. Oke, bagaimana kabarnya di hari ini? Puji Tuhan, kabar baik Pak Imin. Alhamdulillah, senang mendengarnya. Hari ini kita akan membahas tentang yang Ibu hadapi dalam mengatasi murid yang tidak fokus di dalam
kelas. Apa Ibu siap? Siap, Pak Imin. Baik. Apa tujuan utama Ibu dalam sesi coaching kali ini? Saya ingin menemukan cara yang efektif untuk membuat murid itu lebih fokus selama proses pembelajaran berlangsung di kelas, Pak. Baik, setelah Ibu mengetahui seperti itu, tujuan yang sangat bagus. Apa indikator keberhasilan Ibu yang Ibu harapkan? Murid itu dia lebih aktif berpartisipasi dan menunjukkan peningkatan dalam hasil belajar mereka, Pak. Baik. Apa saja kendala yang Ibu hadapi saat ini dalam menjaga fokus murid? Begini Pak, ada beberapa murid yang seringkali terganggu dengan hal-hal di luar pelajaran Pak. Seperti mereka bermain HP, kemudian juga ada yang berbicara dengan teman. Iya. Apakah Ibu sudah mencoba beberapa metode untuk mengatasi hal-hal itu? Jika sudah, apa yang sudah Ibu lakukan? Begini Pak, sebenarnya saya sudah mencoba mengatur tempat duduk. Kemudian saya juga sudah memberikan peringatan, tapi hasilnya juga belum maksimal Pak. Iya. Berarti dari masalah itu, mari kita merencanakan aksi. Apa langkah pertama yang Ibu ambil untuk mengatasi masalah ini? Saya akan mencoba menerapkan aturan penggunaan HP yang lebih ketat lagi, Pak. Dan mungkin memberikan aktivitas yang lebih interaktif, Pak. Baik, bagus sekali Ibu rencananya. Kapan Ibu akan mulai menerapkan langkah ini? Saya rencana mulai minggu depan, Pak, pada saat pelajaran pertama, Pak. Baik. Berarti setelah Ibu merencanakan sudah tahu rencana ke depan, kira-kira siapa saja yang bisa membantu Ibu dalam menerapkan rencana ini? Saya akan meminta bantuan dari rekan guru dan juga saya akan melibatkan orang tua murid, Pak. Iya. Bagaimana Ibu akan memastikan bahwa rencana yang Ibu sudah susun tadi berjalan dengan baik? Ya pasti saya akan melakukan evaluasi Pak, evaluasi mingguan Pak, dan meminta feedback dari murid serta rekan guru. Iya, luar biasa. Ini rencananya sudah sangat luar biasa, Bu. Saya yakin dengan komitmen Ibu ini, murid akan lebih fokus dengan hasil belajar yang mereka dan akan lebih meningkat lagi. Terima kasih Ibu Oktavina atas waktunya. Terima kasih Pak. Iya. Tingkatkan prestasi